Sahabat Tako, kembali lagi di Yotako, Talking About Psychology. Nah, pada episode kali ini agak beda nih, karena kita akan kedatangan narasumber yang keren banget. Siapa lagi kalau bukan Bribka Nopas Hanggara Saputra, SH, SPSI, MSI, MT. Wah, dari gelarnya aja udah panjang banget nih, ngalahin nama dia sendiri. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita panggil bapaknya, kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang seputar pengalaman beliau terhadap pendidikannya yang dia tempuh. Sobat Reko. Halo Pak, gimana Ya, Pak kabarnya Pak? Kabarnya alhamdulillah baik-baik. Kenalan dulu dong Pak sama Sobat Tako. Udah Iya. kenal kan Pak sama Tako Iya. ini? Sudah lihat episode 1 sama 2? Oke ya. Hai teman-teman, Sobat Reko, perkenalkan nama saya Bribka Nopas Hanggara Saputra, SH, SPSI, MSI, MT. Kebetulan sekarang bertugas di bagian psikologi Biro SDM Polda Jatim. Nah, pada episode ini saya akan bertanya-tanya nih Pak tentang pengalaman pendidikannya Bapak nih kan kalau dilihat dari gelarnya Bapak itu panjang banget. Ya, saya jadi panjang. Tapi kan panjang banget, saya jadi terinspirasi nih untuk kuliah juga kan. Nah, Iya. alasannya Bapak nih untuk lanjut kuliah, padahal kan Bapak mulai kuliah tuh saat Bapak udah jadi polisi kan ya? Sudah, pengalaman dinas dulu ya. Pengalaman tugas sudah 16 tahun, mau jalan 17 tahun dinas. Berarti awal kuliah itu dari tahun 2008. Wah, Berarti kan jadi polisi kan 2007. 2007 awal. Kemudian 2008 itu sudah tertarik untuk kuliah lagi. Karena kan dulu sebelumnya kita flashback ke belakang dulu ya. Ke tahun 2006 itu pas setelah lulus SMA itu kan sempat keterima, kalau dulu kan namanya SPMB. Kalau sekarang kan istilahnya kan SBMPTN kan. Iya. Dulu namanya SPMB, dulu sempat keterima kuliah di Sastra Rusia UI. Dulu banget. Soalnya kan dulu pilihannya tuh masih ada IPC, kalau kamu sempat tahu. IPC itu artinya kita dapat pilihan 2 IPA, 1 IPS. Dulu IPA-nya itu ngambil kedokteran, memang dulu kan passionnya memang pengen jadi dokter sebenarnya di bidang kesehatan. Yang kedua, dulu sempat pengen ngambil juga teknik kimia. Kemudian yang ketiga pilihannya di IPJ itu IPS. Dan kebetulan rezekinya memang waktu itu keterima di Sastra Rusia di UI, kampus UI. Sempat masuk 2 bulan mungkin ya. Habis Sempat itu berkuliah, sempat kuliah 1 atau 2 bulan lah. Habis itu ada pendaftaran polisi, nyobalah istilahnya, dulu kan masih nyoba-nyoba, lolos alhamdulillah ya, ikut pendidikan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya berdinas. Kemudian kenapa kok akhirnya setelah bertugas itu memilih kuliah? Karena memang dari SMA itu kan background dari keluarga kan kebetulan bapak juga guru. Jadi dari kecil sampai dengan SMA mungkin karena lingkungan guru, memang keluarga besar memang paling banyak itu guru. Jadi faktor pendidikan memang jadi faktor utama. Kalau kamu nanti sudah bekerja, jangan lupakan pendidikan. Itu seperti dari bapak seperti itu. Ya wes, akhirnya setelah berdinas ditawari sama bapak, kamu mau setelah berdinas mau melanjutkan kedokteran lagi atau gimana? Wah, ini sebenarnya pilihan yang menarik kan, dari polisi kemudian kuliah kedokteran. Awalnya dulu sempat punya pikiran buat kuliah kedokteran, sempat mau daftar, tapi akhirnya diurungkan karena memang situasinya waktu itu saat memang waktu, karena penempatan pertama kan harus di Polwil Besuki dulu namanya, itu di daerah Bondowoso, di paling ujung timur Pulau Jawa. Dinas pertama di situ, kan itu nggak memungkinkan kalau misalkan saya berdinas kemudian kuliah kedokteran kan, harus ada surat izin lah istilahnya, kita harus mengajukan izin atau cuti dinas kuliah kalau misalkan kita pengen kuliah kedokteran. Jadi nggak bisa seenak kita sendiri, kita pengen kuliah kedokteran kita langsung kuliah, nggak bisa. Memang ada aturan dinas yang harus kita patuhi. Kemudian akhirnya niat kita urungkan. 2008 awal dinas itu apa ya, kira-kira kuliah atau melanjutkan pendidikan yang kira-kira nggak jauh dari bidang
kesehatan, kan awalnya ke kedokteran, jatuhlah ke psikologi itu. Akhirnya 2008 awal itu kuliah psikologi pertama. Dulu waktu awal masih kuliah dulu di Jember, dulu nama kampusnya boleh disebutkan? Boleh. Dulu di Universitas Muhammadiyah Jember, 2008 sampai dengan 2012. Sebenarnya itu mau lulus sih, cuma nggak lanjut karena memang 2012 itu dipindah tugaskan lah dulu istilahnya, dipindah tugaskan. Dulu aku sempat pendidikan Pawang K9 di Jakarta, ya lumayan lama, makanya pendidikan agak tertunda. Kemudian pindah ke Banyuwangi, ke Polres Banyuwangi, tambah jauh lagi kan, tambah ke timur kuliah dinasnya. Akhirnya kuliah terbengkalai, nggak bisa lanjut karena pemikiran waktu itu kan jarak Banyuwangi ke Jember sendiri kan jauh. Kita misalkan perjalanan dari Banyuwangi ke Jember jauh banget. Waktu itu transportasi nggak sebanyak sekarang kan, kereta api juga jadwalnya nggak tentu. Akhirnya motoran dulu. Kuliah motoran Pak? Motoran dari Banyuwangi sampai ke Jember tuh motoran. Naik motor, berangkat sore, nyampe sana maghrib, kuliah, pulang, besok lagi gitu. Kan lama-lama capek ya. Tapi waktu itu kan usia masih kira-kira 12-13 tahun yang lalu kan, masih 21-22 tahun lah. Masih semangatnya. Tapi memang karena waktu dan jarak nggak bisa ditoleransi, akhirnya kuliahnya berhenti di situ. Tapi kemudian 2013 itu kan sempat punya keinginan buat kuliah lagi. Akhirnya yang anehnya 2013 itu sempat punya keinginan buat daftar kedokteran. Sempat daftar memang udah dinas, pangkat itu sudah Bribtu kalau nggak salah, masih Bribtu. Saya ngajukan mendaftar di Universitas Vidya Mandala, ambil fakultas kedokteran dulu 2013. Daftar, kok ya alhamdulillahnya keterima masuk kedokteran. Cuma yang jadi masalah lagi waktu. Ya, kita terkendala waktu. Kalau kita sudah berdinas kan kendalanya memang di waktu, nggak bisa fleksibel seperti teman-teman yang lain kan. Dinas juga waktu itu saya sendiri secara pribadi masih belum tahu kalau ada yang namanya izin belajar sama tugas belajar. Bahwasanya kita bisa cuti atau kita bisa ngajukan ke kedinasan kalau kita mau izin kuliah lagi. Itu belum tahu. Akhirnya aja tahu. Akhirnya lulus kedokteran itu nggak diambil lagi akhirnya. Udah lulus mau masuk semester pertama nggak diambil, ya udah. Akhirnya sempat punya pikiran balik ke psikologi lagi nggak ya. Akhirnya daftar psikologi ke Malang. Kenapa kok pilihannya Malang? Jauh juga tuh Pak. Jauh banget lah. Karena perjalanannya dari Banyuwangi ke Malang sendiri kan bisa 7-8 jam kan. Jadi nggak bisa ditempuh sedekat kemarin di Jember. Dan kenapa pilihannya Malang? Memang kampus yang punya fakultas psikologi kan nggak banyak di Jatim. Waktu itu yang ada di daerah timur itu, karena tugasnya di timur, memang yang ada sementara itu di Universitas Muhammadiyah Jember waktu itu psikologinya, nggak ada kampus lain. Nah, terus gimana solusinya? Akhirnya ke Malang, karena ke Malang pilihan kampusnya lebih banyak. Waktu itu ada Unmer Malang sama Wisnuwardana Malang. Dari dua itu akhirnya milih Wisnuwardana Malang, akhirnya sampai lulus karena satu jadwalnya lebih fleksibel lah. Fleksibel dalam artian gini, psikologi kan nggak bisa dibuat kan, kuliahnya harus memang benar-benar datang karena kan teori sama prakteknya memang kita harus tahu. Nah, makanya milihnya Wisnu karena seminggu itu kita kuliah cuma 2 hari, Selasa sama Rabu. Izinnya lebih kita meninggalkan tugas itu nggak terlalu banyak lah istilahnya, kita nggak izin banyak. Dan kampusnya pun juga ternyata banyak teman-teman yang dari kepolisian, banyak yang kuliah di situ psikologinya. Ternyata ya wis dapat pengalaman dari senior bahwasanya memang ya udah di Wisnu aja. Yang kedua yang paling dekat dijangkau dari Banyuwangi ya sementara Malang. Kalau ke Surabaya kan memang lebih jauh lagi perjalanannya juga menyita waktu banyak. Ya wis ke Malang aja. Akhirnya ngambil psikologi di Wisnuwardana 2013. Harusnya 2017 lulus, terkendalanya di skripsi ya teman-teman.
Karena harusnya kuliahnya normalnya kan 4 tahun, psikologi kan, 2017 harusnya lulus, tapi ternyata harus mundur 3 tahun karena memang waktu itu terkendala sama penelitian, harus mundur 3 tahun. Karena waktu itu juga saya barengan ngambil S2. Nah itu pusing kan? Pusing banget kan? Nah itu. Dulu memang sempat sekolah S1 hukum sudah selesai, kemudian kan nekat ngambil S1 psikologi itu. Di tengah perjalanan S1 Persi itu mau menulis skripsi, saya ngambil S2 di UNER, di kampus negeri. Kebetulan waktu itu ngambil kajian ilmu kepolisian tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi bebarengan itu SPSI sama menyelesaikan S2-nya. Jadi harus ngalah salah satu lah istilahnya. Tapi itu bukan alasan sih teman-teman. Jadi jangan jadikan alasan bahwasanya memang itu pilihan kita. Yaitu sih. Jadi 2013 sampai 2020 baru lulus psikologinya. Kemudian S2-nya itu kajian ilmu kepolisian dari 2018 sampai 2020. 2018 lulus. Maaf sorry. Jadi masuknya S2 itu 2015. Jadi 2013 kuliah. Dua itu. Jadi 13 S2 itu, Pak. Iya. Jadi 2013 itu masuk SPSI, 2015 kuliah S2, 18 itu lulusnya S2, 2020 lulus yang psikologinya. Jadi Pusingnya tergambarkan banget di pusingnya seperti itu teman-teman. Kuliahnya Bapak itu kan udah S1 2 kali, S2 2 kali. Nah, tadi S1 dan S2-nya di waktu yang sama kan ya, Pak? Betul. Itu tantangan-tantangan apa yang Bapak temui itu selama kuliah? Selain waktu, jarak, itu apa aja, Pak? Biaya lah pasti. Pasti itu biaya. Tapi gini teman-teman, tantangannya sih sebenarnya sama kayak teman-teman mahasiswa yang reguler ya, sama. Dan kebetulan memang untuk yang S2 yang terakhir itu saya dapat rezeki istilahnya, dapat rezeki itu dapat beasiswa dari dinas. Kan waktu itu 2019 itu sebenarnya 18 itu saya daftar pertama. Itu ada beasiswa namanya beasiswa dalam negeri Kemenkominfo namanya. Buat PNS TNI Polri, buat PNS TNI Polri sebenarnya itu awalnya itu. Dan tidak melihat pangkat. Ya itu yang akhirnya bikin saya semangat itu karena biasanya kan beasiswa itu kan untuk yang perwira aja, untuk yang bintara memang nggak ada lah beasiswanya. Tapi dari Kominfo itu ternyata kita dapat beasiswa itu untuk semua golongan pangkat. Ada boleh golongan 2, boleh golongan 3. 2018 kan sempat daftar 1 kali, tapi gagal. Akhirnya 2018 nyoba lagi, 2019 nyoba lagi, keterima, dan itu yang dapat beasiswa dari seluruh Indonesia cuma 10 orang. Yang kebetulan yang dari kepolisian cuma saya sendiri yang dapat. Itu beasiswanya terkait judul beasiswanya itu pengelola TIK pemerintahan itu awalnya sebenarnya. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan kan kita ngasih kayak rencana penelitian kita lah istilahnya. Sebelum kita mau tesis itu kita bikin tulisan kira-kira selama proses mau menulis itu menulis tugas akhir itu apa yang mau diteliti. Dan dari dosennya sana, kebetulan kampus yang saya pilih itu di ITS. Jadi S2 yang pertama di UNER, sekarang yang kedua di ITS. Jurusannya teknik elektro di ITS. Kemudian itu kan kita ditanya kan dari lulusan apa kan? S1-nya apa? Dari teman-teman yang mayoritas dari PNS itu memang kebanyakan dari SKOM atau ST, sarjana teknik atau sarjana komputer. Itu kan mempermudah mereka kan, itu kan memang udah bidangnya mereka, udah bidangnya jomplang ya Pak, dari psikologi ke teknik. Dan dari 10 orang itu yang memang bukan basicnya dari komputer atau teknik ada 3 orang. Tapi yang 2 orang itu dari Kominfo, dari lingkungan Kominfo lah lebih tepatnya. Gimana pun juga kan mereka udah tahu lah gambarannya kira-kira kalau di Kominfo itu seperti apa tugasnya. Jadi nanti perkuliahannya seperti apa sedikit banyak mereka sudah paham. Tapi kalau saya sendiri kan ini masih bidang yang baru. Nah, bingung tuh ngapain ya kira-kira ya. Saya basicnya psikologi, masuk ke teknik elektro, ngapain gitu. Dan yang
yang bikin apa namanya, yang bikin rezeki saya ya, ternyata dosen pembimbing juga sama dosen yang menaungi kita selama proses seleksi beasiswa itu ternyata orang yang sama, dan itu adalah dosen teknik biomedis. Kemudian dosennya nanya, Mas itu kan sampai basicnya dari psikologi ya, betul? Itu aja, bikin penelitian yang kaitannya mendeteksi gangguan-gangguan psikologi atau gangguan kesehatan mental. Oh gitu Pak, bisa. Oh bisa, karena kan di saya bidangnya saya kan teknik biomedis, itu kan kaitannya dengan medis. Kalau misalkan pengembangan tekniknya ke arah ke kesehatan mental atau psikologi, bisa jadi ilmu kebaruan. Saya pikir benar juga. Akhirnya tantangannya akhirnya di sini, tantangan kuliahnya di sini, karena kan satu basicnya hanya psikologi, nggak punya basic teknik, nggak punya basic tentang ilmu komputer atau apapun. Jadi belajarnya memang pas kuliah itu dari semester 1 sampai 5 kuliahnya agak mundur ya, satu semester karena kan waktu itu COVID, penelitian kita nggak bisa tatap muka, sementara penelitian yang saya lakukan harus mewajibkan kita ketemu sama person to person. Kemudian di situ tantangannya, akhirnya bikin tulisan apa ya kira-kira kaitannya keteknikan yang saya ambil dengan kualifikasi saya sebagai seorang sarjana psikologi. Akhirnya itu ada alat yang namanya itu EEG, atau elektroencephalogram. Itu kan salah satu alat untuk mendeteksi fisiologis tubuh kan. Itu yang bisa digunakan, awalnya sebenarnya alat itu digunakan untuk mendeteksi stroke sebenarnya. Untuk kalau di rumah sakit, kalau kita ke rumah sakit, kalau kita punya keluarga atau family yang mohon maaf ada gangguan stroke ya, itu alat itu digunakan untuk mendeteksi sinyal listrik sebenarnya. Kira-kira terapi apa yang cocok. Tapi akhirnya saya cari literatur jurnal, ternyata bisa bahwasanya alat EEG itu bisa digunakan untuk mendeteksi awal gangguan stres. Nah, itu dari situ akhirnya tantangannya di situ. Dosen pembimbingnya saja bilang ini bisa jadi kebaruan di institusinya saya ataupun di Indonesia dalam lingkup itu ya, karena kan nggak ada yang meneliti tentang kira-kira mendeteksi stres dengan apa namanya, kan kebanyakan pakai alat ukur ya, kita ngisi apa kuesioner segala macam, tapi yang benar-benar menggunakan alat yang untuk melihat gerak atau fisiologis tubuh itu jarang. Adapun di kepolisian itu EKG untuk melihat heart rate variable HRV, kemarin pakai detak jantung bisa untuk mendeteksi stres. Nah, kebetulan yang yang tak ambil itu kaitannya dengan sinyal otak, pakai alat yang namanya itu. Tuh. Menarik banget ya Pak, perjalanan studinya Bapak ini menarik banget, panjangnya banget nih Pak. Panjang ya, 5 semester. 5 semester nutik-nutik itu aja. Tapi seru banget sih Pak, itu menarik banget Pak, neuro ya Pak? Neuroscience, jatuhnya ke situ. Susah banget sih itu Pak, di psikologi menurut saya itu susah banget, tapi terus tips nih Pak, tips atau triknya Bapak dalam menyelesaikan pendidikan, mungkin telat-telat ya biasa lah Pak, tapi mungkin kalau misalnya kita nih bekerja terus kuliah juga, itu kan pasti kayak ada crushnya nih waktunya nih, itu gimana sih menurut Bapak biar kita tidak stres, biar psikologis kita tuh tetap sehat gitu, gimana tuh menurut Bapak? Ya, orang psikologis bisa stres juga kan? Iya, bisa Pak. Ya sama sebenarnya, nggak jauh beda sama mahasiswa yang reguler sih. Tingkat stres kita malah kadang satu tuntutan tugas juga, kadang kita masih dibebani sama tuntutan tugas kan. Kita masih kerja, kita masih berdinas istilahnya, walaupun dapat beasiswa, walaupun dapat surat tugas dari Mabes terkait belajar kita, tapi kan kita masih berdinas. Itu yang bikin berat sebenarnya, karena tempat tugas saya yang lama itu kan, saya itu kondisi semester 2 sampai ke 5 itu kan itu COVID awal kan, dan itu harus masuk, karena kan kuliahnya kan full Zoom, full kita hanya online aja, jadi mau nggak mau harus tetap dinas masuk. Tantangan tugasnya ada di sini, saya harus berdinas sementara menyelesaikan tulisannya gimana caranya. Yang pertama memang kuliah yang kamu ambil ini memang benar-benar kamu pengen, atau dalam artian kamu memang niat banget pengen belajar ini, itu aja yang jadi kuncinya, itu aja sebenarnya.
sesuai passionnya itu. Kalau teman-teman misalkan kalau di bidang apapun ya, bidang usaha atau bisnis kan kita biasanya bilangnya ikuti passion, follow your passion lah, itulah istilahnya kan kayak gitu. Ya di bidang pendidikan sama, kita harus mengikuti keinginan kita dulu lah. Kita namanya kita belajar kan istilahnya kita harus meluangkan waktu lebih banyak dari biasanya untuk belajar hal baru yang kita belum tahu. Nah, teknik biomedis ini kan baru buat saya. Saya juga bukan orang teknik, saya nggak punya basic di teknik atau di komputer. Jadi saya harus punya meluangkan waktu buat belajar dari awal. Itu kan kaitannya soalnya ternyata ketika sudah terjun di situ, kita bukan hanya belajar tentang teknik biomedisnya saja, tentang pengoperasional buat alat EEG-nya itu. Ternyata kita mengolah datanya. Nah, itu yang paling susah sebenarnya. Mengolah datanya kita pakai algoritma sama ngoding. Nah, itu kan bukan orang teknik, bukan orang komputer disuruh ngoding, tambah pusing kan? Pelajaran psikologi nggak Nggak ada. Dan mikirnya itu kan di psikologi itu kan dulu kan mikirnya kita nggak ada hitung-hitungan kan? Iya. Ternyata ada statistik, ada skala itu kan? Nah itu tetap ada ternyata. Dan di teknik statistiknya itu tambah ribet. Parah sih itu. Tambah parah. Nah, ini kita harus punya inilah. Kita harus punya, intinya kita punya tanggung jawab sama disiplin waktu. Bahwasanya kuliah ini kan kita yang pengen, kita yang pengen maju istilahnya. Karena bagi kita yang sudah kerja ini kan, kenapa kuliah, alasannya kuliah kan kita ingin, satu lagi kita ingin mengupgrade diri. Kita pengen mengupgrade diri, kita pengen menambah kualifikasi kita. Kita sudah punya kualifikasi, misalkan kita di SPSI, kita mau pengen kualifikasi, pengen jadi profesi lah psikolog, itu pengen kuliah psikolog kan. Tapi kan ada jalur lain yang kira-kira teman-teman pengen, kalau misalkan di psikologi ingin ke entrepreneurnya, kita pengen ngambil kuliah di bisnis atau yang kaitannya bisnis psikologi. Tapi saya sendiri pribadi kan senang di bidang klinisnya, akhirnya ngambilnya ya situ di teknik di penerapan klinis, tapi pendekatannya pakai biopsikologi. Itu tipsnya yaitu teman-teman harus disiplin terutama disiplin waktu sama tanggung jawab. Nah, kuncinya dua aja itu sebenarnya. Disiplin dalam artian ketika kita meluangkan waktu full untuk belajar, ya udah belajar. Untuk kita cari, misalkan kita nggak tahu ilmu ini, kita pengen belajar ke teman, kita pengen belajar ke dosen, ya udah kita harus meluangkan waktu benar-benar. Karena kita kan kita nggak punya basic itu. Kalau kita nggak lebih belajarnya nggak lebih dari teman-teman yang lain, kita pasti kan ketinggalan. Itu yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, tanggung jawab. Kita udah diberi tanggung jawab sama dinas, bahwasanya kita diberikan penghargaan dapat beasiswa kan dari kedinasan. Ya udah, itu tanggung jawab itu ya kamu pegang. Kamu harus menyelesaikan studimu sesuai dengan waktunya, walaupun ada batasan-batasan waktu kan. 4 semester tapi kan bisa 5, bisa 6, batasnya 6. Ya kamu harus selesaikan itu, tanggung jawab. Tipsnya disiplin, tanggung jawab. Mungkin disiplinnya juga kita bisa ini ya, to-do list. Jadi kayak memprioritaskan. Nah, itu biar tidak berantakan. Ini kan salah satu yang bikin stres itu karena kita bingung nih ngerjain apa aja dulu, ngerjain mana nih yang ini atau pekerjaan. Nah, penting itu to-do list. Jadi kita punya list prioritas mana yang paling penting dulu atau paling yang mepet nih mungkin deadline-nya. Nah, mungkin untuk teman-teman mungkin kalau di luar polisi mungkin yang pengen kuliah lagi, tenang aja, banyak jalan menuju Roma. Nah, kalau untuk polisi jangan menyerah ya. Jadi kayak walaupun bukan perwira atau masih bintara, itu masih banyak ternyata ya Pak, beasiswa-beasiswanya ya bisa dicoba teman-teman mungkin. Jadi untuk kita tuh tetap harus belajar terus, upgrade diri itu juga kita penting, upgrade diri. Karena semakin berkembangnya zaman ini kan kita juga harus ngikutin zaman kan ya Pak. Jadi tetap harus belajar. Motivasi Pak, kasih kita motivasi. Mungkin Bapak ini kan kuliah terus kan ya Pak, tapi dari masih muda sampai kalau bisa nggak berhenti kuliah. Karena apa ya, di kuliah itu ada kepuasan tersendiri. Kalau mungkin teman-teman kuliah beban ya, kan banyak yang jadi beban. Kita kuliah malah jadi beban, pusing, stres. Udah nggak usah mikir itunya. Kuliah itu kita cari ilmunya. Ya balik lagi ke disiplin sama tanggung jawab itu kan. Tanggung jawab saya memang dari awal itu memang secara dari kecil ya memang
pendidikan itu memang nomor satu udah. Ya. Nomor satu udah pendidikan. Almarhum bapak yang dulu sempat bilang, bapak boleh lulusan S1, ibu boleh lulusan SMA, tapi anak saya harus S2 atau S3. Itu harus wajib. Karena nanti DNA, kita bicara DNA ya, balik lagi ke medis lagi kan. Kalau DNA orang tuanya itu senang belajar sama senang untuk bidang pendidikan, otomatis anaknya nanti kan akan mengikuti juga. Tuh. Kemudian apa ya motivasi buat teman-teman? Itu sebenarnya itu untuk yang teman-teman polisi ya terutama, untuk yang masih bintara, jangan patah semangat untuk terus belajar. Udah intinya jangan minder dengan pangkat yang teman-teman pakai sekarang. Kita masih bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Kalau teman-teman di Bintara itu pengen mengupgrade diri bidangnya akademis, itu banyak beasiswa yang tersedia sebenarnya. Ada LPDP, itu nggak ngelihat golongan sebenarnya, bisa kok dari golongan 2, golongan 3 bisa daftar sebenarnya. Kominfo itu beasiswa Kominfo kita bisa ngambil itu. Dan teman-teman kalau misalkan sudah punya satu kompetensi atau kualifikasi, ya itu dipertahankan, karena yang membedakan polisi satu dengan yang lain kan sekali lagi adalah kompetensi yang kita punya atau kualifikasi yang kita punya. Kalau teman-teman punya kualifikasi di bidang misalkan kayak saya psikologi misalkan, apa ya kira-kira pengembangan kualifikasi yang berbeda dari yang lainnya? Akhirnya yang saya ambil tentang neuroscience itu, atau tentang teknik biomedis atau biopsikologi tadi. Itu kita harus menjadi pembeda teman-teman Polri khususnya. Jadilah pembeda di antara yang lain. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Intinya itu. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya apa? Teman-teman harus lebih punya pembeda, punya hal yang unik daripada polisi-polisi yang lain. Jangan sama, misalkan kuliahnya di hukum sama. Ya nggak apa-apa, tapi kan hukum itu kan banyak. Misalkan teman-teman mau ngambil S2 hukum misalkan pidana, atau misalkan ngambil perdata, atau ngambil hukum internasional, kan ada hukum tata negara kan banyak. Jadilah pembeda di antara teman-teman yang lain. Kuliah S2 lagi, atau misalkan S2 yang nggak cukup ngambil S3, nggak masalah. Itu kan jadi pembeda. Karena sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman itu menjadikan kuliah atau pendidikan itu yang utama, itu enak banget sebenarnya. Kita terbiasa buat nulis, kebiasaan buat nulis itu penting banget untuk kita ke depannya, karena kita kan biasa ngasih apa ya istilahnya, kan kita nyari analisa lagi gimana seperti apa, kita ngasih masukan seperti apa dari tulisan-tulisan itu sih sebenarnya. Menarik banget sih. Saya kan juga saya ini kan juga sekarang lagi kuliah juga, terus bolak-balik nih Surabaya Malang. Salah satu motivasi saya itu adalah Bapak ini loh. Saya sangat terinspirasi untuk terus belajar, karena menurut saya jangan mudah cepat puas sih. Kita nggak boleh cepat puas sama kita yang sekarang. Jadi kita bisa terus upgrade diri. Jadi kayak tidak untuk bersaing untuk siapa-siapa juga, tapi untuk kita sendiri aja. Karena suatu kepuasan untuk kita aja kan Pak. Nah, mungkin menarik banget ya episode kali ini ya, karena banyak insight positif nih yang saya dapatin, terus motivasi juga, terus kayak ada tips-tips dari Bapak untuk kita yang sedang kuliah, yang masih muda nih, yang harusnya kita seringnya main atau apa, tapi kita memilih untuk kuliah gitu kan. Nah, mungkin sampai sini dulu kali ya Pak, kita obrolan kita menarik banget nih sebenarnya kalau untuk dilanjutin terus. Nah, untuk episode selanjutnya bahas apa lagi ya, mungkin bisa komen di bawah. Terus juga jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Terima kasih.